warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Susilawati dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 3 di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai budaya dan subbudaya. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi dan akal. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan juga disebut dengan culture, yang berasal dari kata Latin yaitu colere, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata kultur juga kadang diterjemahkan menjadi kultur di dalam bahasa Indonesia. Sedangkan menurut beberapa ahli seperti Schiffman pada tahun 2008, budaya adalah kumpulan tentang keyakinan, nilai, adat yang berfungsi untuk mengerahkan perilaku konsumen di anggota masyarakat tertentu. Ada lagi menurut para ahli yaitu menurut Prasetyo dan Ihhalau pada 2005, budaya merupakan pengaruh eksternal yang penting terhadap perilaku konsumen. Budaya meliputi pengamatan yang menyeluruh terhadap sifat-sifat masyarakat secara utuh, termasuk bahasa, pengetahuan, hukum, agama, kebiasaan makan, musik, kesenian, teknologi, pola kerja, produk, dan benda-benda lainnya yang menunjukkan suatu yang khas tentang masyarakat bersangkutan. Seperti halnya kita ambil contoh makanan dari Jember, yaitu ada suar-suwir. Itu juga termasuk dari budaya itu sendiri, yaitu yang mencerminkan tentang kebiasaan, makanan, dan lain sebagainya. Dalam sudut pandang perilaku konsumen, relevansi sudut tentang budaya ada dua tahap. Yang pertama, budaya suatu masyarakat selalu berkembang dan berubah. Perubahan ini membawa dampak pada perilaku anggota masyarakat tersebut dan akan membawa pengaruh pada perilaku mereka sebagai konsumen. Yang kedua, untuk produk-produk yang sudah menjangkau multinasional, masalah perbedaan budaya pada setiap negara harus dipahami dengan seksama agar komunikasi dan pemasaran produk dapat diadaptasi sesuai dengan budaya setempat. Seperti contoh, barang-barang yang dipasarkan di Eropa belum tentu dapat dipasarkan di negara Afrika, Asia, ataupun Timur Tengah, dan lain sebagainya. Jadi, budaya kita juga harus memahami suatu budaya agar dapat beradaptasi. Seperti halnya sambal di Indonesia, jika diekspor di Jepang itu kurang karena di Jepang itu kurang minatnya pedas, atau masyarakatnya itu kebanyakan tidak menyukai pedas. Jadi produk-produknya itu juga harus memperhitungkan perbedaan budaya. Nah, dalam suatu kelompok masyarakat, selain budaya juga terdapat norma-norma yang lebih spesifik dan unik yang dianuti oleh kelompok-kelompok yang lebih kecil dalam masyarakat tersebut. Tercermin adat istiadat dan kebiasaan khusus. Seperti halnya di Jawa sendiri, banyak sekali beberapa daerah yang mempunyai kayak kebiasaan atau adat-adat tertentu. Seperti contohnya saja, jangan makan berdiri atau duduk di pintu. Itu juga salah satu budaya yang berada di masyarakat di kelompok-kelompok tertentu. Jadi tidak semua orang Jawa itu memahaminya, tapi ada juga sebagian dari orang Jawa yang memahami adat-adat tersebut. Subbudaya, budaya yang ada di dalam suatu masyarakat bisa dibagi lagi ke beberapa bagian yang lebih kecil. Inilah yang disebut dengan subbudaya. Dan subbudaya bisa tumbuh dari adanya kelompok-kelompok yang di dalam suatu masyarakat. Kelompok-kelompokan masyarakat ini biasanya berdasarkan usia, jenis kelamin, lokasi tinggal, pekerjaan, dan lain sebagainya. Suatu budaya akan terdiri dari beberapa kelompok kecil lainnya yang dicirikan dengan adanya perbedaan perilaku. Kelompok tersebut berdasarkan karakteristik sosial, ekonomi, dan demografi. Nah, salah satu contohnya subbudaya itu subbudaya kelas sosial. Cabang budaya suatu masyarakat bisa ditunjukkan oleh kelas sosial yang ada di dalam masyarakat.
Kelas sosial menunjukkan adanya kelompok-kelompok yang secara umum mempunyai perbedaan dalam hal pendapatan, gaya hidup, dan cenderung konsumsi. Kelas sosial dapat ditentukan dari keluarga, pekerjaan, kepemilikan, dan orientasi nilai. Setiap kelas sosial akan berbeda dalam hal perilaku keuangan, penggunaan produk, pemilihan merek, perilaku belanja, ekspos media. Sama halnya perbedaan kelas sosialita dan kelompok yang biasa saja. Jika sosialita, perilaku pengeluarannya tentu akan lebih banyak dibandingkan kelas sosial yang biasa atau menengah ke bawah. Juga pemilihan merek juga sangat berarti bagi pengelompokan sosial. Seperti kelas sosialita mungkin mereknya sekelas Gucci, Prada, dan lain sebagainya, sedangkan di kelas sosial menengah ke bawah mungkin seadanya saja, yang penting dapat dipakai dan layak untuk dipakai. Begitu juga dengan ekspos media dan banyaknya yang dikonsumsi. Menurut saya sekian dulu yang dapat saya sampaikan mengenai budaya dan subbudaya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.